Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Nawasiti dari SMP Hasbunallah CGP Angkatan 7 Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan. Berikut tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2 mengenai nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kegiatan yang sudah dikerjakan dan akan berkelanjutan. Yang pertama, itu adalah pembelajaran kontekstual. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itu adalah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Proses pembelajaran yang biasanya monoton menggunakan papan tulis dengan terlihatnya tuntas dan tidak tuntas, saya merefleksikan diri dan merubah pemikiran untuk merancang secara mandiri dan mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang pastinya berkolaboratif dengan murid dengan berinovasi memanfaatkan hal-hal yang ada di sekelilingnya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kontekstual menyenangkan, bermakna, selamat, dan bahagia menjadikan saya pemimpin pembelajaran di dalam kelas untuk menggerakkan murid menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Dalam pembelajaran kontekstual menggunakan metode diskusi kelompok akan mewujudkan kepemimpinan murid. Penerapannya yaitu matematika menyenangkan dan mengenyangkan. Dalam slide ini terlihat ada gambar buah-buahan. Jadi buah-buahan ini dimanfaatkan untuk materi aljabar kelas 7, yang mana implementasinya itu guru membentuk kelompok pada pertemuan sebelumnya. Guru menjelaskan pertemuan selanjutnya yaitu uji kinerja dan per kelompok membawa 2 jenis buah-buahan dengan banyak yang dibawa lebih dari 2. Guru membagikan kertas F4 untuk tiap kelompok. Guru menjelaskan sistematika pembelajaran pada pertemuan berlangsung. Guru memberikan ilustrasi cerita dengan unsur di dalamnya, mengandung pengenalan, penjumlahan, dan pengurangan aljabar. Murid mengerjakan kinerja. Jika murid bertanya, guru memberikan pembelajaran scaffolding. Murid mengumpulkan kinerja, kemudian guru menilai dan merefleksi pembelajaran. Matematika menyenangkan dan mengenyangkan selanjutnya adalah memanfaatkan wafer untuk materi aljabar kelas 7. Penerapannya, guru menjelaskan pertemuan selanjutnya, yaitu uji kinerja membawa wafer dengan merek dan ukuran bebas. Guru menjelaskan sistematika pembelajaran pada pertemuan berlangsung. Guru memberikan ilustrasi hal yang perlu dikerjakan, yaitu menulis banyak potongan dalam kemasan wafer. Memakan wafer dengan membebaskan jumlah yang dimakan dalam satu kali makan. Murid menuliskan dalam bentuk pecahan banyak yang dimakan dibandingkan dengan banyak potongan di dalam kemasan. Guru memberikan waktu mengerjakan sampai 10 menit sebelum habis jam pelajaran. Jika habis, keseluruhan pecahan dijumlah. Jika tersisa, 1 dikurang pecahan potongan yang tersisa, maka akan mendapatkan sisa pecahan. Kemudian, murid mengerjakan kinerja. Jika murid bertanya, guru memberikan pembelajaran scaffolding. Murid mengumpulkan uji kinerja dan merefleksi pembelajaran. Matematika menyenangkan dan mengenyangkan yang berikutnya, yaitu memanfaatkan minimarket yang ada di sekolah untuk berbelanja, yang mana dalam
belanja ke minimarket itu memanfaatkan materi persamaan linier dua variabel. Penerapannya, guru membentuk kelompok sebanyak 4 orang pada pertemuan sebelumnya. Guru menjelaskan pertemuan selanjutnya, yaitu uji kinerja dan per kelompok membawa uang Rp2.000. Guru membagikan kertas F4 untuk tiap kelompok. Guru menjelaskan sistematika pembelajaran pada pertemuan berlangsung. Guru memberikan ilustrasi cerita dengan unsur di dalamnya mengandung permasalahan dan cara penyelesaian menggunakan eliminasi dan substitusi. Murid mengerjakan kinerja. Jika murid bertanya, guru memberikan pembelajaran scaffolding. Murid mengumpulkan uji kinerja dan merefleksi pembelajaran. Matematika menyenangkan dan menyenangkan selanjutnya itu memanfaatkan snack untuk materi bruto Tara Neto kelas 7. Penerapannya, guru membentuk kelompok pada pertemuan sebelumnya, guru menjelaskan pertemuan selanjutnya yaitu uji kinerja dan satu kelompok membawa satu snack dengan ukuran bebas dan karton. Guru bertanya, murid yang mempunyai timbangan terigu karena pembelajaran selanjutnya membutuhkan timbangan terigu. Guru menjelaskan arti umum dari bruto, tara, neto, dan memberikan ilustrasi kinerja mengandung unsur permasalahan dan penyelesaiannya pada pertemuan berlangsung. Murid menimbang snack untuk mendapatkan bruto. Neto tertulis dalam kemasan, dan tara menggunakan rumus karena isi boleh dimakan. Jika murid bertanya, guru memberikan pembelajaran scaffolding. Murid mengerjakan kinerja, murid mengumpulkan uji kinerja, menyimpulkan pembelajaran bersama. Guru menjelaskan presentasi pada pertemuan berikutnya dan memastikan pembagian tugas presentasi merata. Guru menilai dan merefleksi pembelajaran. Matematika menyenangkan dan mengenyangkan selanjutnya memanfaatkan jajanan berbentuk bangun ruang sisi datar untuk materi luas dan volume bangun ruang sisi datar kelas 8. Penerapannya, guru membentuk kelompok pada pertemuan sebelumnya dan memberitahu rumus-rumus luas dan volume bangun ruang sisi datar. Guru menjelaskan pertemuan selanjutnya yaitu uji kinerja. Guru memberikan permasalahan berbeda pada tiap kelompoknya. Guru memberikan ilustrasi kinerja. Murid menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Guru menilai dan merefleksi pembelajaran. Selanjutnya, matematika menyenangkan. Memanfaatkan lantai kelas untuk materi koordinat Kartesius kelas 8. Guru membentuk kelompok pada pertemuan sebelumnya. Guru menjelaskan pertemuan selanjutnya yaitu uji kinerja. Guru memberikan permasalahan berbeda pada tiap kelompoknya. Guru memberikan ilustrasi kinerja. Murid menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Murid mempresentasikan permasalahan yang diberikan dengan memanfaatkan lantai kelas. Guru menilai dan merefleksi pembelajaran. Matematika menyenangkan selanjutnya itu memanfaatkan timbangan yang ada di sekolah dengan menimbang berat badan untuk materi statistika kelas 8. Guru membawa timbangan. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan sistematika pembelajaran. Ketua kelas memanggil teman kelasnya satu persatu untuk menimbang badan dan sekretaris satu persatu menuliskannya di papan tulis. Guru menjelaskan secara umum mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Murid mencari ukuran pemusatan data tunggal. Murid mengumpulkan tugas. Guru menilai dan merefleksi pembelajaran. Matematika menyenangkan yang selanjutnya, tusuk gigi dimanfaatkan untuk materi pola bilangan kelas 8. Guru membentuk kelompok pada pertemuan sebelumnya. Guru menjelaskan pertemuan selanjutnya yaitu uji kinerja. Guru memberikan permasalahan berbeda pada tiap kelompoknya. Guru memberikan ilustrasi kinerja. Murid menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Guru menilai dan merefleksi pembelajaran. Setelah pembelajaran kontekstual, yang kedua adalah saya mengikuti pelatihan dan memberikan pelatihan. Atas dasar kemauan sendiri secara mandiri mengikuti pelatihan untuk mengembangkan kemampuan diri dan menambah pengetahuan untuk diimplementasikan ke diri sendiri.
rekan guru, dan orang lain dengan memodifikasi ilmu yang didapat dari pelatihan untuk membuat inovasi yang bermanfaat untuk orang lain. Amanah menjadi narasumber bagi rekan guru di sekolah atau di sekolah lain untuk pelatihan membuat saya terlibat dengan rekan guru, menggerakkan rekan guru untuk menyelesaikan target dari pelatihan tersebut dan menjadikan diri pemimpin pembelajaran. Adapun pelatihan yang saya ikut, yang pertama berkaitan dengan kompetensi saya yaitu matematika. Kemudian yang kedua pembatik level 1 sampai level 3. Kemudian pelatihan berkaitan dengan inovasi pembelajaran. Kemudian pelatihan yang berkaitan dengan pendidikan. Adapun tindak lanjut saya setelah pelatihan, yaitu menjadi pemateri pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster, menjadi pemateri pembuatan perangkat pembelajaran, menjadi pemateri pembuatan soal berjenis AKM, menjadi pemateri pemanfaatan aplikasi Google Form dalam pembuatan soal. Kemudian, mengikuti lomba video pembelajaran, mengikuti lomba video animasi pembelajaran, membuat video tutorial di channel YouTube saya, membuat video pembelajaran matematika yang diunggah di channel YouTube saya. Yang ketiga, pembina Ekskul Olimpiade Matematika. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Mempunyai dan mengetahui bahwa terdapat murid yang berbakat di bidang matematika menjadikan saya pemimpin pembelajaran dengan melakukan pendampingan dan menumbuhkan kepemimpinan murid dalam mengatur jadwal yang disepakati bersama untuk belajar. Refleksi pendampingan dalam kegiatan lomba yang diikuti murid menjadikan diri ini berpikir untuk membuat pendampingan yang berpihak pada murid dengan berkolaboratif dengan rekan guru untuk mencari solusi persiapan sebelum lomba yang diikuti termasuk jadwal pendampingan. Jadwal pendampingan akan dimusyawarahkan kepada murid yang mengikuti lomba. Secara mandiri, menyiapkan persiapan latihan dalam bentuk soal-soal dan memodifikasi soal-soal untuk dijadikan strategi. Yang keempat, komunikasi dengan orang tua. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik seorang anak. Kolaboratif antar guru, wali kelas, guru, BK, dan orang tua berkoordinasi untuk mengevaluasi perkembangan tingkah laku dan pencapaian terhadap pembelajaran. Kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan perlu ada perubahan. Pertama, pembelajaran kontekstual sudah diterapkan, tetapi saya ingin membuat modul secara mandiri, kemudian dibagikan cara pembuatan kepada rekan guru di sekolah. Reflektifnya tiap pembelajaran, kolaboratif dengan murid, inovatif model pembelajaran, mandiri pembuatan modul yang berpihak pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan hal-hal yang sudah dipelajari dalam pendidikan guru penggerak kepada komunitas sekolah dengan persetujuan sebelumnya oleh kepala sekolah. Nilai guru penggerak yang terdapat dalam kegiatan ini reflektif, kolaboratif, inovatif, mandiri, berpihak pada murid, membersamai terwujudnya program sekolah penggerak setelah SK terbit. Yang ketiga, membuat buku materi dan latihan soal untuk murid yang mengikuti Ekskul Olimpiade Matematika secara mandiri. Nilai guru penggerak yaitu reflektif dalam pembelajaran, inovatif pembuatan buku, mandiri pembuatan buku yang berpihak pada murid, kolaboratif dengan murid yaitu buku untuk belajar murid. Yang keempat, membuat video pembelajaran dengan aplikasi Canva, kemudian dibagikan cara pembuatan kepada rekan guru di sekolah dalam kegiatan in-house training. Nilai guru penggerak yaitu reflektif video pembelajaran dengan aplikasi lain, kolaboratif dengan rekan guru, inovatif pembuatan video pembelajaran, mandiri pembuatan video pembelajaran yang berpihak pada murid. Kegiatan sekolah yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Building Learning Power. Building Learning Power adalah salah satu program sekolah yang membiasakan murid untuk melakukan perbuatan yang baik dengan bertarget di antaranya sholat subuh,
zuhur, asar, maghrib, isya. Target dilakukan tepat waktu dan setiap hari. Sholat tahajud 2 kali per bulan, sholat duha setiap hari, puasa sunnah 1 kali per bulan, membaca Al-Quran setiap hari, belajar atau mengerjakan tugas setiap hari, olahraga 2 kali per pekan, merapikan tempat tidur setiap hari, tidak menggunakan gadget dari jam 6 sampai jam 8 sore setiap hari, waktu tidur jam 10 malam setiap hari, menyerahkan HP ke orang tua jam 10 malam setiap hari, setrika baju sekolah 2 kali per pekan. Building learning power ini nantinya akan diubah menjadi pesantren rumah. Pelaksanaan program dilakukan oleh murid dan dievaluasi wali kelas dan pendamping wali kelas setiap hari Senin sampai Kamis, dilakukan 15 menit sebelum jam pertama. Wali dan pendamping wali kelas memeriksa buku BLP yang sudah diisi murid, mengevaluasi dan menanyakan saran jika kegiatan tidak dilaksanakan. Kemudian wali dan pendamping memberikan solusi kepada murid dan dirasa perlu ada yang dikonfirmasi ke orang tua, maka wali dan pendamping berkoordinasi dengan orang tua melalui telepon. Pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah saya yaitu penyambutan bersalaman sebelum memasuki ruang kelas setelah sholat duha, berbaris di depan kelas dan doa sebelum masuk kelas, berbaris di depan kelas dan membaca Asmaul Husna setelah istirahat pertama, berbaris di depan kelas dan membaca salawat setelah istirahat. Setiap hari Senin, selesai upacara, ada penampilan ekskul. Kemudian, piket taman setiap hari Senin dan Jumat. Berkunjung ke perpustakaan setiap pelajaran guru bimbingan konseling. Kemudian, menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun dari murid kepada komunitas sekolah dan sebaliknya. Kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan perlu ada perubahan. Yang pertama, refleksi dari yang sudah dilakukan, perlu ada inovasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah sarana prasarana, wakil kepala sekolah kurikulum, guru bimbingan konseling, koordinator perpustakaan terkait wacana penjadwalan semua guru mata pelajaran melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan perpustakaan. Guru secara mandiri membuat RPP yang berkaitan dengan materi dan perpustakaan yang berpihak pada murid. Yang kedua, refleksi yang sudah dilakukan, berinovasi dan kolaborasi dengan guru bimbingan konseling, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, dan pendamping wali kelas mengadakan evaluasi bulanan BLP dalam pembahasan permasalahan capaian target dan solusi yang sudah dilakukan secara mandiri dan akan dilakukan. Yang ketiga, refleksi yang sudah dilakukan, berinovasi dan kolaborasi dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, kepala sekolah wali kelas, terkait wacana penjadwalan siswa tampil setelah upacara untuk menyampaikan sinopsis dari satu buku yang sudah dibaca. Sekian pemaparan mengenai apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Perlu ada perubahan dari saya ucapkan terima kasih. Salam, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.